rubrik mimpi dan kita masih bicara soal anti kemiskinan. Nah, di antara teman-teman yang hadir ada yang ingin bangkit dan menyuarakan? Bapak, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira bangkit dan suarakan intinya adalah kepedulian. Kepedulian itu saya kira bukan menjadi suatu tidak saja sekedar kewajiban, tapi melekat menjadi kebutuhan dalam kita hidup. Baik itu sebagai individu, kelompok maupun perusahaan maupun yang besar lagi. Jadi dan kita tidak perlu memang memikirkan yang terlalu besar, karena kalau kita mikir besar, kemiskinan yang sekian puluh juta di Indonesia saya terlalu besar. Di lingkungan kita masing-masing saya kira banyak yang harus bisa kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan bersama. Ini menarik ya, Aiwel dan Olga. Kita tahu bahwa prestasi bangsa kita lumayan ya, walaupun dekat-dekat Lebaran, tapi yang berkumpul dan yang mempedulikan itu banyak. Tapi saya pengen dengar dari Mas Wilson ya, sebagai koordinatornya, sulit nggak sih mengumpulkan atau mengajak orang-orang untuk peduli? Dan kalau misalnya ini sebuah pengalaman, bisa lebih banyak lagi nggak kita libatkan menurut Mas Wilson? Sebetulnya tidak sulit ya, kita mengajak banyak pihak, ada dari swasta, kemudian dari teman-teman LSM, juga dari media, dari berbagai pihak lainnya. Banyak yang berkomitmen dan sungguh-sungguh bergabung dengan kita, berpartisipasi bersama-sama melakukan bangkit dan suarakan di berbagai acara di 23 provinsi di seluruh Indonesia dan menghasilkan 618.000 orang. Itu suatu prestasi yang luar biasa dengan waktu yang singkat, mepet dengan hari Lebaran. Ya. Oke, mungkin bisa ditambahkan Ibu Yana? Ya, saya ingin menyambung yang dikemukakan oleh Pak Irwanto tadi, bahwa semua orang bisa melakukan sesuatu, mulai dari hal-hal sederhana, jangan hanya sekedar memberi uang yang habis, tapi bisa menyekolahkan satu orang aja sudah berarti banyak, ataupun juga memberi modal kerja, ataupun menulis surat mendorong pemerintah untuk melaksanakan dengan baik program-program penanggulangan kemiskinan, melihat DPRD apakah program budget itu adalah juga untuk memihak pada penanggulangan kemiskinan. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh kita sebagai perorangan, sebagai kelompok, maupun juga tadi sebagai perusahaan. Harapan ke depannya, Bu? Saya mengharapkan bahwa semakin banyak orang-orang biasa, orang-orang kelas menengah yang peduli dan berbuat lebih banyak, karena tadi ditanyakan kalau nggak tercapai gimana? Kalau nggak tercapai maka akan lebih kisruh, konflik bisa terjadi, kekerasan, kejahatan atau bisa kita tanyakan meningkat. saja Ibu, teman-teman di sini yakin itu akan tercapai? Yes. Ya, terima kasih buat keyakinannya. Oke, terima kasih juga kepada semua yang hadir di sini. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kembali kami mengingatkan Anda untuk menyaksikan news.com pada hari Minggu pukul 20.05. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, kami akan tampil dari 2 lokasi. Kita akan jumpa lagi minggu depan, namun sebelumnya kami persilakan AA Effendi. Ya, mungkin usulan konkret dari Pak Wapres juga. Apa yang harus dilakukan segera, Pak? Supaya tercapai ya, dengan keyakinan masyarakat yang juga. melakukan perubahan-perubahan, Dek Pendi. Misalnya Istilah ada lagu termiskin dunia, kita ganti terkaya di dunia. ya, boleh juga ya. Jadi lagu Gubuk Derita, jangan Gubuk Derita, diganti sedikit menjadi Pondok Indah gitu ya, Gubuk Derita. Gus? Ya kalau saya tuh yang sparing berdua tuh robat jadi sparing sendiri-sendiri. Oh, boleh juga ya. Pak Wapres? Pas. Ada lagi? Saya juga akan merubah itu. Nah, ini Pak Wapres. Gus, pergiliran saya, Gus. Iya. Terus Pak, kucing garong. Saya rubah. kenapa Pak? Kenapa? Ya karena kalau dia sering menggarong bisa bikin orang miskin, Dek Pendi. Diubah jadi? Diubah menjadi kucing tobat. Oke. Pak Zur. Saya satu lagi tuh. Terakhir yaitu Lagu SMS kita robat jadi lagu miss call. Kenapa? SMS kan masih ngeluarin duit. Kalau miss call kan gratis. Minggu depan tetaplah open house di sini kita. Ayo nyanyi bareng ya, berdua. Ayo nyanyi bareng.